Di Pulau Ambon terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Soya dan Kerajaan Hitu. Kerajaan Soya sudah berada di Pulau Ambon di abad ke-13 dan diyakini moyang-moyang dari negeri Soya berasal dari Seram Utara. Simbol dari negeri Soya sendiri adalah damar, yang dimana dahulu terdapat banyak pohon damar di negeri Soya. Hal ini yang membuat negeri Soya merupakan negeri adat tertua di Pulau Ambon. Soya sendiri dalam bahasa Indonesia artinya berkata benar, yang kalau orang Ambon bilang bicara yang betul. Negeri Soya secara administratif terletak di bagian barat kota Ambon dan berada di kaki Gunung Sirimau. Negeri ini berada di ketinggian sekitar 464 meter dari permukaan laut. Untuk mencapai negeri Soya dapat ditempuh dengan kendaraan jenis apapun. Ada banyak hal yang menarik yang bisa didapat saat mengunjungi negeri Soya, yaitu tempayan soya yang berada di puncak Gunung Sirimau. Jadi kita sekarang ada di negeri Soya dan kita akan menuju ke tempayan soya. Jadi mari ikuti perjalanan kita melalui banyak anak tangga yang begitu wah di sini. Oke. Oh, dilepas ya? Oh, oke. Jadi ini jalur untuk masuk ke tempayan soya. Prosesnya itu adalah semua orang yang mau berkunjung itu harap menanggalkan atau melepaskan alas kaki. Setelah itu baru bisa memasuki area ini. So, nikmatilah perjalanan kami. Yang bisa menjadi beberapa bukti terkait dengan sejarah atau adat negeri Soya ini, yaitu antara lain tempayan di Gunung Sirimau dan juga gereja sebagai gereja tua, bahkan juga rumah raja. Dan kalau peninggalan juga ada katong punya Baileu yang namanya Baleu Samasuru. Sudah ada di puncak Sirimau. Di sini posisi untuk kita akan masuk ke area untuk melihat tempayan keramat. Namun biasanya itu sebelum mereka masuk ke tempayan keramat, area sini akan dijadikan sebagai area seremoni. Nah, yang dilihat di sini, yang pertama bagian ini adalah tempat duduk buat raja.
Jadi raja akan duduk di sini. Lalu kalau kita lihat di bagian belakang sana, itu ada batu yang seperti tempat duduk. Itu pun adalah tempat duduk buat pengawal. Nah, yang tidak kalah indah adalah pemandangan Ambon yang sangat indah yang bisa kita lihat dari puncak Sirimau. So, stay tune terus dan sampai kita masuk ke dalam Tempayan Kramat. Kita tahu bersama bahwa tempayan itu sudah ada sejak lama dan selalu berisikan air, yang mana air itu juga sangat membantu masyarakat, bisa menjadi obat, bisa diminum apabila haus, dan dia tidak pernah kering. Jadi ini yang dibilang Tempayan Soya. Ini ada di lokasi puncak Gunung Sirimau. Nah, tempayan ini berisi dengan air yang sampai sekarang pun tidak ada orang yang tahu bahwa mata airnya dari mana. Mau musim hujan, musim panas pun ini tetap terisi dengan air. Jadi kita akan coba untuk melihat isi dalam tempayan ini, air, dan kita akan merasakan airnya kayak bagaimana. Penasaran kan? Nah, airnya segar, mantap. Dan inilah Tempayan Soya. So, stay tune terus teman-teman ya. Kita akan mengeksplor lebih tentang Tempayan Soya di negeri Soya. Selain Tempayan Soya, ada juga Baileo Negeri Soya yang bernama Baileo Samasuru. Baileo ini dijadikan sebagai tempat berkumpul semua masyarakat pada saat prosesi adat cuci negeri yang dilakukan setiap minggu kedua pada bulan Desember. Jadi sebelum berangkat daripada cuci negeri, itu biasa akhir di tanggal 30 November itu rapat Forsaniri untuk membicarakan acara cuci negeri. Setelah itu, cuci negeri sudah ditetapkan jatuhnya pada minggu kedua bulan Desember, hari Jumat. Jadi mulai kerja itu hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat siang. Sorenya lagi, Upulatu Sirimau sudah turun dari gunung dan kita terima di Teung Lurimena di sini. Dengan dia punya bahasa-bahasanya, ada kepala suai yang sebagai juru bicara untuk menerima itu. Setelah daripada turun dari gunung itu, rombongan akan naik ke Baileo. Tidak seperti Baileo lainnya di Kepulauan Maluku, Baileo Samasuru tidak berbentuk bangunan permanen, melainkan sebuah tanah lapang yang terdapat batu-batu bersusun dan tidak memiliki atap maupun dinding. Jadi ini adalah Baileo yang dimiliki oleh negeri Soya. Ini segala proses adat akan berlangsung di sini. Setelah dari Tempayan Soya tadi di Gunung Sirimau, prosesinya akan turun semua di sini dan berkumpul semua di sini. Nah, di dalam sini ini akan kita lihat yang pertama, ini posisi daripada raja yang akan berdiri di sini dan akan berhadapan dengan semua masyarakat yang ada di sini dan juga beberapa soa-soa yang ada di
Negeri Soya ini sendiri. Di bagian pojok sebelah kanan itu adalah tempat di mana kepala adat akan berdiri di situ dan melakukan kabata adat dari negeri Soya. Jadi memang ini tempatnya masih terlihat seperti ini karena tempat ini akan terlihat bersih setiap tahun pada bulan Desember minggu kedua. Jadi pada saat bulan Desember minggu kedua itu semua masyarakat akan datang di sini dan membersihkan semua tempat ini dan akan terlihat terkumpul semua dalam sini. Dan yang untuk masuk ke dalam sini ini adalah orang yang sudah menikah. Jadi orang yang belum menikah itu sama sekali tidak boleh masuk di dalam area sini pada saat prosesi adat. Bukan hanya itu, terdapat juga gereja tua yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Gedung gereja tua Soya, walaupun bentuknya sederhana, namun telah memberikan andil bagi sejarah pekabaran Injil di Maluku, khususnya di negeri Soya. Jadi guys, ini adalah gereja tua yang ada di negeri Soya. Gereja ini sampai sekarang masih digunakan sama masyarakat lokal yang ada di negeri Soya. Jadi kita akan masuk ke dalam, kita akan melihat bentuk gereja tua yang ada di negeri Soya. Jadi terus ikuti ya. Kalau Franciscus Xaverius itu dia membawa misi sampai di negeri sini juga itu pada abad 16 di tahun 1546. Itu Kristen Katolik. Nah, nanti ketika pembentukan VOC oleh bangsa Belanda di Batavia itu abad 17 tahun 1602 baru Kristen Protestan dia mengalir sampai di ketong sini. Kekristenan di negeri Soya harus diakui tidak dilepas dari hadirnya Joseph Camp yang bertemu dengan orang-orang Kristen di negeri Soya pada tahun 1821. Jika digambarkan dalam angka, maka perkembangan kekristenan pada saat itu dengan anggota sidi 22 orang, anggota baptis dewasa 21 orang, anak sekolah 10 orang, anak di luar sekolah 7 orang, dan anak yang dibaptis 1 orang.